Satu kata yang mungkin akan terpikirkan adalah penasaran. Oke, ini penting banget nih karena kita baru 2 segmen. Dan tadi runtutannya luar biasa banget. Bu Lulu jawab, Pak Win mulai jawab. Ini luar biasa loh. Saling menyahut jadi makin lengkap gitu. Pak Win, kita sambung lagi. Kalau sebuah universitas ini pasti punya kegiatan mahasiswa. Ini menjadi hal yang menjadi mahasiswa itu akan aktifnya di situ begitu. Monggo silakan di-share. Stinus Jogja begitu. Baik. Apa Jadi, saja nih kegiatannya? Untuk kegiatan mahasiswa itu sebenarnya cukup banyak ya. Iya. Salah satunya ya pasti hubungannya dengan organisasi Senat Mahasiswa namanya. Oke. Yang otomatis itu dari STI-nya kan. Nah, kegiatannya cukup banyak. Salah satunya tadi voli, kemudian kegiatan-kegiatan ilmiah, Oke. gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk istilahnya pendampingan untuk proposal. Oke. Proposal PKM misalnya ya, program pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi cukup banyak di kita bahwa kegiatan kemahasiswaan itu dalam rangka untuk mendukung tidak hanya mahasiswa itu hanya kuliah Belajar. pulang. Misalnya kupu-kupu itu Mas Ana. Kupu-kupu ya. Kupu-kupuan kuliah pulang. Jadi untuk untuk meningkatkan kreativitas, hubungan komunikasi dengan orang lain ini kan perlu adanya namanya organisasi ya. Yes. Saling berkomunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, antar prodi satu dengan prodi yang lain. Betul. Seperti itu Mas Ana. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang kegiatan mahasiswa berikutnya, sebenarnya kalau kamu lewat atau mungkin Anda lewat begitu di Jalan M Sangaji 4951 begitu, ini ada satu bentuk suasana baru begitu. Kalau kita bilang begitu loh, suasana baru. Karena sekarang itu pertama lapangan depan sudah dibuka gitu. Sekarang udah dicat nih, ya kan dicat gitu kan ya begitu. Kemudian di samping lapangan itu ada gedung yang mungkin dulu kita mengenalnya dengan salah satu tempat untuk belajar public speaking. Tapi sekarang udah mulai dibuat begitu. Ini menjadi satu kesatuan dari kampus Stinus Jogja. Betul nggak Bu Lulu? Iya betul. Oke. Ini ada bocoran mungkin. Ini benar ada bocoran. Itu kenapa sekarang dibuat seperti itu dan sekarang lebih terlihat lebih cerah dengan warna baru begitu Bu? Waduh, ini Mas Anang ini emang memperhatikan betul-betul ya, jeli. Saya ada di dalamnya begitu kan ya. Ada aktivitas memang Betul. Jadi ini kronologisnya ini salah satu bentuk komitmen ya dari yayasan kami, Yayasan Pendidikan Nusa Menggar Kencana itu ya untuk mengembangkan sekolah tinggi ini. Akhir tahun 2020 ya kita tuh sudah mengajukan itu Mas Anang untuk perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dia jadi universitas. Iya, jadi ada tambahan 3 prodi nanti. Oh ya ampun, ada teknik informatika, Yes. ada sistem informasi dan juga ada teknik sipil. Sipil. Biasanya kita mengenal manajemen dan akuntansi. Ini sekarang ada 3 lagi tambahnya Bu, lagi Bu. Ada apa Bu? Teknik sipil, teknik informatika dan sistem informasi sehingga masyarakat bisa memilih lebih banyak pilihan kan untuk program studi. Betul sekali. Dan kalau kita berbicara terkait dengan perpindahan ini menjadi universitas, ini rencananya berarti? Kita tinggal menunggu izin atau SK dari Kemendikbud ya. Kalau nanti biasanya sih mudah-mudahan kalau lancar ya itu kita tahun ini bisa launching ya, mudah-mudahan amin. Pak Win tugasnya sekarang. Pak Win, kalau di launching berarti kan nanti ada penerimaan dari mahasiswa baru gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu nih dari sebelum Covid. Kapasiti maksimal dari kampus untuk masing-masing kelas itu sebenarnya berapa sih Pak? Untuk idealnya untuk masing-masing kelas yang hubungannya dengan ruang kelas kita ya 60 sampai 80 itu. 60-80 per kelas. Per kelas ya. Betul, berarti termasuk kelas besar ya berarti ya, lumayan, seperti itu. Dan kalau saya sedikit agak menggesernya begitu, setiap penerimaan mahasiswa itu berarti hanya 80. Oh, lebih dari itu. Lebih dari bisa itu. 2 atau 3 kelas toh nantinya tergantung. Kalau memang mahasiswa baru itu lebih dari kapasitas, otomatis kan dibuka kelas yang baru lagi. Betul. Ya, otomatis seperti itu. Kemudian hubungannya yang dengan ini Mas tadi yang pandemi tadi ya. Betul. Selama ini alhamdulillah kita untuk perkuliahan memang ini satu hal yang baru.
Betul. Artinya kuliah online begitu ya. Yang dulunya offline langsung ketemu tatap muka dan seterusnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba kena pandemi, sudah 2 semester ini kita mengadakan kuliah online. Kuliah online berarti dimanapun juga bisa diakses bisa, asal ada kuota. Masalahnya betul, begitu. Ya. Yang hubungannya dengan kuota masalah. Dengan kuota itu kebetulan untuk yang semester kemarin ada bantuan kuota internet dari pemerintah. Ya. Jadi artinya mahasiswa sudah tidak punya duit, dibebankan kuota. Ini bantuan. Bantuan dari pemerintah. Sorry, ini saya akan lebih motong. Bantuannya itu bentuknya gimana? Bentuknya kuota. ya. Langsung kuota itu langsung di share ke masing-masing nomor mahasiswa yang sudah kita daftarkan melalui satu sistem. Luar biasa ya. Berarti tanggung jawab kampusnya ini sangat besar sekali. Pak, dari kita berbicara COVID-19 nih, mahasiswa yang terdampak saat ini, mungkin Bu Lulu bisa menambahi juga. Ini yang terdampak saat ini yang melaporkan, mohon maaf, saya terdampak, saya minta bantuannya untuk 1 semester ini mendapatkan bantuan SPP begitu. Berapa banyak Pak? Mungkin secara angka. Yang terdata kemarin untuk yang UKT tadi yang sudah sampaikan dulu tadi bahwa mahasiswa yang terdampak karena COVID, yang salah satunya tadi mungkin orang tuanya di PHK atau dirumahkan dan sebagainya, itu kita cover juga Mas. Jadi untuk 1 semester kemarin sudah berjalan, semester ganjil, semester genap ini mulai ya Bu Lulu ya. Sudah dikirim ada 60 mahasiswa. 60 mahasiswa. Jadi artinya benar-benar ya, adanya satu pandemi dan ternyata respon balik dari kampus ini sangat luar biasa sekali. Ini loh. Jadi kalau milih nih keluarga Jogja, salah satu hal yang mungkin satu lagi, tempatnya sudah di tengah kota. Kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas yang lengkap. Satu lagi juga yang paling penting adalah terkait dengan biaya yang ternyata masih sangat-sangat terjangkau. Dan satu lagi beasiswa. Tadi saya bold nih sebenarnya, beasiswa juga banyak, dan bahkan di pandemi pun yang ingin mengajukan karena mungkin ter-PHK atau apa, responsif banget dari kampus sudah dilakukan. 60 mahasiswa ya tercover untuk itu. Ini keren banget. Ke Bu Lulu sekarang. Bu Lulu, ini menjadi universitas, harapannya kan akan menjadi banyak prodi, ada 5 bahkan seperti itu. Kan kalau syarat untuk menjadi universitas kalau tidak salah harus ada kampus besarnya. Ini ada kampus berikutnya di mana Bu? Ini gambarannya. Ibu katanya ada informasi kampus berikutnya dan tidak cuma di AM Sangaji saja begitu. Ya, memang kalau untuk mendirikan suatu universitas itu ada syarat minimal betul. Jadi minimal punya lahan untuk kegiatan akademik itu 1 hektar minimal. Lebar banget ya. Dan itu harus atas nama yayasan. Jadi tidak boleh pribadi. Nah, itu kebetulan alhamdulillah sudah ada. Di mananya? Selatan. Gitu. Belum di launching nggak boleh. Dekat rumahnya ibu, ini bagus ya. Dekat kantornya begitu. Oke. Jadi ada nanti kampus, ini 1 hektar memang kampusnya seperti. Jadi kampus terpadu mungkin ya? Iya. Gitu ya. Jadi kita manfaatkan secara maksimal dulu yang ada di AM Sangaji. Betul. Nanti berkembang akan dikembangkan di kampus. Kita aminkan seperti itu. Karena sekali lagi, kalau untuk nama, siapa yang nggak kenal dengan Stinus Jogja gitu. Dan sekali lagi itu tadi tengah kota dan masih cukup terjangkau biayanya, itu salah satu yang mungkin tertrigger. Dan satu lagi dari saya yang salah tadi, yang kuliah itu biasanya orang yang sudah kerja. No, ternyata salah. Ada 2 pilihan gitu. Pak Win, berikutnya nih dari saya nih Pak Win. Untuk perkuliahan di tengah COVID, karena kita berbicara tentang COVID sekarang, ini dosen ini masih standby kah di kampus atau saat ini seperti dokter itu online semua sekarang, kita nggak bisa ketemu nih gitu. Apakah untuk dosen-dosen dari Stinus juga seperti itu? Di awal-awal dulu pandemi COVID kita WFH full, kemudian ada istilahnya informasi dari Kemendikbud termasuk dari gubernur ya, itu boleh separuh WFH separuh ketemu WFO gitu kan. Itu. Nah, khususnya untuk kuliah online ya, karena memang sesuatu hal yang baru. Memang awal-awalnya dulu ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah bisa teratasi, apalagi ada bantuan kuota internet dari pemerintah. Betul ya. Ini kan salah satu membantu mahasiswa lah. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang dapat, dosennya juga dapat. Saya itu sebagai warga di Stinus nggak dapat Pak. Cuma warga loh Pak. Cuma warga loh Pak. Gitu kan. Mahasiswa loh. Ibu Lulu ini. Bu Lulu, saya itu pingin menanyakan hal yang cukup penting sebenarnya. Kalau kita bicara tentang
SKS. Oke. Kemarin sempat terhenti nih. SKS-nya kan biasanya numpuk nih gitu. Untuk percepatannya gimana sih Bu? Kan akhirnya banyak materi yang akhirnya harus dimampatkan gitu. Kalau dari Stinus sendiri, pemampatan ini ada atau tetap dengan SKS yang sama begitu? Dan triknya gimana begitu? Menyampaikan materi yang mungkin sempat terhenti, kemudian akhirnya dilakukan dengan daring begitu? Kayaknya itu nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Oke. Karena dengan adanya daring itu malah lebih memudahkan dosen untuk memberikan materi lebih banyak ya. Tapi dengan catatan juga karena kita mendengarkan keluhan dari semua mahasiswa itu. Betul. Dengan daring ada tugas-tugas ya. Tapi itu dosen sekarang sudah mengantisipasi tidak terlalu banyak memberikan tugas, tetapi memberikan tugas mandiri yang sifatnya itu adalah mendukung dari materi itu. Jadi seperti coba dari yang dijelaskan ringkas ya, diringkas. Dan itu untuk SKS masih memungkinkan untuk mahasiswa itu bisa kuliah menyelesaikan studi sampai 7 semester. Artinya tidak ada pemampatan. Paling cepat gitu ya, paling cepat. Jadi artinya tidak ada pemampatan, tidak membebani mahasiswa ya. juga. Oke. Setelah ini siap-siap keluarga Jogja. Kenapa? Karena Anang bakal mengajak untuk yang pingin mulai mendaftar. Karena kalau tidak salah Mei ya, kalau tidak salah aja. Sudah mulai bahkan begitu. Jadi silakan nanti bisa diikuti langkah-langkahnya. Karena sekali lagi kalau akhirnya nanti bulan Juli kita jadi tatap muka, kesiapan dari Stinus seperti apa nanti saya tanyakan. Tahan dulu jawabannya. Tetap di sini di Joteng, Mojok Teng Mriki. Tentu di Sang Aji TV Jogja bareng saya Anang Ninong Ninggo. Jangan kemana-mana.